Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christopher Firgawan Mora. Jadi kali ini saya akan mengerjakan video tentang pembuatan PPE klien dan server. Jadi untuk pembuatan video kali ini kita membutuhkan ini router mikrotik, dua kabelan seperti ini, dan juga dua buah device PC maupun laptop. Di sini saya akan menggunakan dua buah laptop. Jadi untuk itu yang akan kita kerjakan atau saya kerjakan adalah di sini sudah ada soal tabel konfigurasi topologi PPE client servernya. Jadi di sini ada settingan untuk router dengan identitas router dan lain-lainnya, juga user PPOE untuk PC atau device yang akan kita gunakan. Juga perlu diketahui di bawah sini koneksi router ini yang akan kita gunakan ke server internet akan menggunakan jalur VPN PPOE melalui access point dengan SSID DJNB. Oke, jadi untuk itu kita akan mulai. Tapi sebelum itu, di sini saya juga sudah menyediakan untuk membuat topologi PPOE yang akan saya buat ini. Ini sudah bisa dilihat yang dimulai dari ESP-AP @djnb PPOE server yang akan login melalui LAN 1 PPOE kliennya. Lalu di sini ada router identity, NIM saya, bridge 1 port interfaces-nya. Lalu ada PPOE server di bridge 1 nanti, lalu ada Ether yang akan digunakan PCA atau Ether 2 dan Ether 3 yang akan digunakan PCB dan juga isi-isinya. Oke, jadi kita akan mulai. Di sini saya akan buka Winbox. Lalu kita akan mengkoneksikan kabel dan juga menghidupkan router ini dulu. Jadi di sini kabel PCA, lalu kabel PCB ke Ether 3. Oke, jadi setelah itu kita akan tunggu dulu sampai pinbox-nya mendeteksi router yang baru hidup tadi. Oke, jadi di sini sudah terdeteksi, kita akan koneksi ke routernya. Oke, jadi di sini sudah muncul routernya. Oke, jadi di sini kita akan mulai dengan memberi identitas dari router ini dulu dengan saya dari 19. Lalu akan memberi nama router, memberi nama di sini interface yang ada. Jadi Ether 2 digunakan oleh PCA dan Ether 3 digunakan oleh PCB. Lalu kita akan menghidupkan LAN 1 dan akan kita koneksikan ke access point tadi. Jadi di sini akan kita ganti dulu modenya Malaysia dan bridge dan bandnya BN. Lalu di sini kita akan scan start. Sudah ada muncul DJNB, kita akan koneksikan. Oke, kita tunggu dulu sampai dia. Oke, jadi di sini sudah connected to ESS. Kita oke. Oke, jadi di sini sudah connected to ESS LAN 1 tadi. Kita akan lanjut dengan membuat bridge. Jadi di sini kita akan buka bridge. Kita bridge di sini, kita di sini boleh bebas memberi nama. Lalu di sini kita oke. Lalu port di sini kita akan masukkan interface yang hidup tadi yang kita buat, yaitu PCA. Lalu PCB. Oke, sebentar. Winbox-nya mau koneksikan lagi karena kita ubah interface-nya. Oke, PCB dan LAN 1 atau gateway nanti. Oke, kita ganti dulu namanya agar kita ingat gateway. Oke, jadi di sini sudah hidup semua, kita bisa lihat. Sekarang kita akan membuat PPPP servernya. Tapi sebelum itu kita akan bikin
klien dulu, karena tadi saya baru ingat ulan satunya belum koneksi ke PPOE server dari DJNB. Jadi kita sini akan nambah PPOE client. Oke, jadi sini kita bebas beri nama juga, saya akan biarkan begitu saja. Lalu interface-nya, karena tadi ulan satu gateway-nya sudah masuk kepada bridge, kita akan memilih interface bridge. Jadi yang semua di dalam bridge itu akan terdial atau akan masuk ke dalam PPOE ini. Lalu kita masuk ke dial out. Jadi di sini kita akan login menggunakan user dan password yang sudah kita diberi tadi di soal, yaitu NIM dan passnya adalah 123. Jadi kita di sini akan isikan 2012-018, lalu passwordnya 123. Oke, lalu kita centang use peer DNS, lalu kita apply. Oke, jadi di sini sudah bisa lihat statusnya adalah connected. Jadi kalau sudah connected ini berarti sudah tersambung dengan PPOE server di sana. Jadi ternyata sudah menjadi PPOE client. Kita oke. Setelah itu kita baru akan membuat PPOE servernya. Tapi jangan lupa kita akan mengisi DNS dulu di sini. Oke, lalu kita akan mengarah. Kita akan bikin firewall dulu dengan action masquerade dengan out interface PPOE out tadi. Kita akan oke. Oke, ini sudah kita buat. Kita bisa cek apakah sudah terkoneksi dengan cara ping di terminal dari MikroTik. Di sini sudah bisa ping, jadi MikroTik sudah terkoneksi. Setelah itu kita akan mulai membuat PPOE server dan kliennya. Jadi di sini kita akan masuk ke PPOE server. Lalu di service name sini kita boleh beri nama apa saja. Lalu interface-nya adalah bridge. Lalu di sini profile default saja. Lalu kita centang one session per hostnya. Kita oke. Lalu kita akan bikin profile. Di sini kita akan bikin profile dengan link dengan local address yang sudah ditentukan tadi. Local addressnya adalah 10.10.10.100. Di sini kita akan masukkan 10.10.10.100. Remote addressnya pada soal adalah IP pool. Jadi kita akan membuat IP pool dulu di sini. IP pool di sini adalah IP yang akan menjadi remote address untuk PC nanti. Jadi di sini kita diminta untuk 10.20.33 dan 4. Jadi di sini pool 1 kita akan isikan 10.20.30.3 sampai 10.20.30.4. Oke. Di sini sudah terbuat IP poolnya. Kita kembali ke PPP profile tadi dan pilih remote addressnya adalah pool 1. Kita oke. Lalu selanjutnya secrets ini adalah untuk login dari device yang akan menggunakan PPOE. Jadi di sini kita bisa bikin secretsnya PPP. Jadi di sini namanya yang diminta pada soal adalah R1 UAS untuk PC A dan R2 UAS untuk PC B. Jadi kita bikin untuk PC A dulu, R-1 at uas.net. Lalu passwordnya adalah 123, service-nya PPOE. Profilnya kita akan menggunakan profil 1 yang sudah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya kita bikin satu lagi profile untuk PCB. Itu R2 at uas.net dengan password 123 dan servicenya PPOE. Profilnya adalah profil 1 autumn tadi. Kita akan oke. Oke, jadi di sini sudah kita buat. Kita akan coba koneksikan PC ini ke internet. Jadi di sini saya sudah buka. Saya akan buka Network and Sharing Center, lalu setup a new connection.
connect to the internet dan broadband. Di sini kita akan isikan r-1@uas.net dan pasal 123. Di sini pasalnya 123. Ini kita bisa bebas beri nama. Lalu kita akan connect. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, di sini sudah bisa dilihat you are connected to the internet. Berarti kita sudah bisa sudah bisa membuka internet, dan di sini sudah kelihatan kalau kita ada koneksi menggunakan PPPoE. Lalu pada soal ini PCA diminta untuk membuka web MNC TV, jadi kita akan buka web MNC TV. Oke, di sini sudah jelas kita bisa membuka web dan membuka website MNC TV ini. Lalu di sini kita pada ini bisa kita close. Lalu di sini kita bisa lihat pada autumn connection ini detailsnya. Oke, di sini sudah menggunakan IP yang kita buat tadi. Kita bisa close ini. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan laptop yang satunya lagi. Kita pindah ke laptop satunya. Oke, jadi ini saya sudah di laptop yang satunya atau device kedua. Jadi di sini kita akan lakukan hal yang sama. Setup a new connection, connect to the internet, lalu broadband PPoE. Jadi untuk yang B, kita akan mengisi r-2@uas.net. Lalu passwordnya adalah 123 yang sudah kita buat tadi, dan namanya kita bebas beri nama apa. Lalu kita connect. Oke, di sini ya seperti tadi sudah connect. Oke, jadi sudah bisa dilihat you are connected to the internet juga seperti laptop satu tadi. Di sini juga kita bisa lihat sudah terkoneksi ke koneksi yang kita bikin tadi. Lalu pada soal, kita pada PC ini diminta untuk membuka SCTV. Jadi kita akan buka Chrome dulu. Di sini kita bisa langsung SCTV. Oke, jadi di sini sudah bisa jelas untuk membuka website SCTV. Jadi di sini juga kita bisa lihat pada adapter settingnya, koneksi yang kita buat sudah masuk IP yang kita buat tadi. Oke, jadi pada video kali ini itu saja yang bisa saya kerjakan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.